Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan diri bersama-sama. Saya mengundang untuk setiap kita bersama-sama menenangkan diri. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh. Saat teduh mulai. Amin. Ibadah kita diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Dia, kita bersama-sama memuji, kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Kita pujikan bersama-sama hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama datang, kami mau beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas puji sembah kami. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan memimpin dari awal hingga akhir. Perangkat yang kami pakai, jaringan yang kami pakai, kelistrikan, bahkan segala sesuatunya boleh mendukung. Sehingga sungguh Tuhan ibadah kami boleh berjalan lancar, terlebih kami semua boleh mengalami Tuhan, dan kami boleh diberkati Tuhan. Kami percayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan persiapkan diri belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri dengan memuji Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Tuhan pagi hari ini bertemakan rendah hati. Saya mengundang untuk setiap kita semua boleh bersama-sama siapkan diri. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon belas kasih anugerah Tuhan
Menolong kami sehingga kami boleh belajar dan memahaminya dengan baik. Sehingga sungguh Tuhan, apa yang kami pelajari boleh menolong kami untuk mengalami Tuhan dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Berkati untuk setiap kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, tolong hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anakku yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita belajar tentang rendah hati. Mari kita baca ayat Alkitab berikut dari Yohanes 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar istilah atau mendengar kata rendah hati. Namun tahukah kita apa itu yang dimaksud dengan rendah hati? Nah, rendah hati adalah sikap kelemah lembutan yang tidak menghiraukan diri. Artinya, meskipun seseorang memiliki kedudukan yang tinggi atau posisi sosial yang tinggi, tetapi ia tidak memandang itu sebagai sesuatu yang menghalangi untuk membaur dan menyatu dengan orang lain. Nah, orang yang rendah hati tidak menjadikan kedudukannya sebagai yang harus ditonjolkan. Ia lebih memilih untuk menempatkan dirinya sebagai orang yang ada di sekitar lingkungannya, dan sebagai contoh, ya, meskipun seorang itu kaya raya, ya, kedudukannya tinggi, tetapi ia berpakaian sederhana, menggunakan kendaraan sesuai dengan kebutuhan, bergaul bahkan dengan pemulung, buruh, dengan tanpa merasa risih. Nah, rendah hati juga adalah kesatuan antara sikap hati dan perilaku. Ada orang-orang yang mungkin berperilaku seolah-olah rendah hati tetapi sikap hatinya tidak tulus. Di dalam hatinya merasa congkak. Ia berinteraksi hanya semata-mata adalah untuk kepentingannya. Orang-orang seperti ini meski bergaul dengan siapa saja, bahkan dengan status sosial yang lebih rendah dengan dia, namun jika sikap hatinya adalah karena kepentingan dan keuntungannya, maka orang ini tidak layak disebut sebagai seorang yang rendah hati. Nah, oleh karena itu, satu-satunya contoh yang terkenal sepanjang sejarah, sepanjang masa sampai dengan hari ini, ya, sebagai pribadi yang rendah hati adalah ya Yesus itu sendiri. Nah, ketika Yesus memimpin murid-muridnya, ia memberikan suatu contoh real tentang rendah hati. Pada waktu perayaan Paskah, Yesus melepaskan jubahnya, kemudian mengikat kain lampin di pinggangnya dan kemudian membasuh kaki para muridnya. Nah, jika dilihat dari budaya masa itu, tindakan membasuh kaki adalah tindakan yang dikatakan lebih rendah secara kedudukan atau dilakukan orang yang lebih rendah secara kedudukan kepada orang yang lebih tinggi atau seseorang hamba kepada tuannya. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat Yesus memberikan suatu model yang berbeda di mana ia adalah seorang guru, seorang pemimpin, tetapi ia menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang melayani, pemimpin yang menjadi hamba. Nah, sebagai seorang pemimpin, Yesus tidak sungkan-sungkan melayani murid-muridnya agar murid-muridnya tahu apa itu menjadi pemimpin dan bagaimana sikap seharusnya sebagai seorang pemimpin. Nah, contoh yang sama dari Yesus adalah di mana ia adalah Tuhan, ya. Ia adalah Tuhan mau menjadi manusia. Saya bacakan Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, siapa maksudnya? Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan, Yesus itu yang adalah Tuhan, mau menjadi sama dengan manusia. Tidak hanya itu, ia adalah pribadi yang kudus, suci, tidak bercacat, tidak bercela. Nah, meski demikian, ia tidak menjadikan posisinya yang tinggi menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Ia tidak berdosa. Ingat, Yesus tidak berdosa. Ia tidak bersalah. Tetapi yang menarik, ia menerima perlakuan selayaknya orang yang berdosa dan sebagai selayaknya orang yang bersalah. Tetapi ingat, dia tidak berdosa dan tidak bersalah. Dia menerima kondisi itu. Dia menerima kondisi itu. Dan semata-mata bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kepentingan keselamatan umat manusia. Bahkan ia sendiri hidup taat sampai mati. Meskipun pada dasarnya kalau kita melihat, dia atau Yesus tidak punya keharusan taat pada hukum Taurat. Ia pada dasarnya berkedudukan lebih tinggi dari hukum Taurat. Tetapi ia dengan rendah hati melakukan semua hukum Taurat. Nah, berkaca dari apa yang pernah Yesus lakukan, maka kita tidak punya ruang atau kesempatan untuk menjadi orang sombong. Sesungguhnya keangkuhan, apalagi menganggap diri superior, itu mestinya tidak ada di dalam diri kita. Kenapa? Yesus yang adalah Tuhan mau dengan rendah hati itu menjadi manusia untuk menghapus dosa kamu dan saya, menghapus dosa kita semua. Sebagai aplikasi, maka mari kita belajar rendah hati langsung dari Yesus. Ia yang adalah Tuhan, adalah pemimpin agung, tidak menganggap keagungannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Bahkan, ia melakukan semuanya bukan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungannya. Ingat, ia tidak untung apa-apa. Ingat, ia punya segalanya. Ia pemilik segalanya. Tetapi ia mau melayani kamu dan saya, agar kamu dan saya, kita semua selamat dari hukuman dosa. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menjadi pemimpin yang melayani. Setiap kita semua diciptakan Tuhan dengan gambar dan rupa Allah, dengan tujuan sebagai pemimpin, yaitu pemimpin yang Tuhan siapkan baik untuk memimpin orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, agar mandat yang Tuhan berikan untuk mengelola itu dapat terlaksana. Oleh karena itu, mari kita menjalankan peran kita dengan rendah hati dan mau menjadi pemimpin yang bukan untuk dipuji-puji, yang diagung-agungkan, tetapi pemimpin yang mau melayani, pemimpin yang mau merangkul, pemimpin yang mau memberi contoh, memberikan keteladanan. Oleh karena itu, mari kita belajar, jangan sombong. Karena meskipun mungkin secara sosial atau mungkin secara kemampuan kita jauh di atas rata-rata orang lain, tetapi harus diingat, kita itu bukan siapa-siapa kalau dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan yang di mana ia adalah pemilik segalanya, ia saja mau rendah hati. Lalu apa dasarnya kamu dan saya atau kita mau sombong atau mau tinggi hati? Kita tidak memiliki dasar. Selain itu, selagi masih ada kesempatan untuk kita semua, entah itu siswa atau guru atau siapapun kita, kesempatan untuk belajar. Mari kita dengan rendah hati kita belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya suatu saat ketika Tuhan menempatkan kita menjadi pemimpin, kita menjadi pemimpin yang rendah hati. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah menjadi contoh dan teladan yang rendah hati. Kiranya firman Tuhan kali ini boleh memberkati kita semua dan menolong kita untuk belajar dari Kristus yang rendah hati. Dan kita juga mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah diberitakan, kiranya boleh memberkati dan menolong setiap kami. Setiap kami semua boleh mengalami Tuhan dan mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, hidup kami boleh menyatakan Tuhan, boleh mencerminkan kasih Tuhan,
mencerminkan Tuhan melalui setiap hal yang kami kerjakan. Sehingga sungguh Tuhan, setiap kami memiliki kerendah hatian, sebagaimana yang Engkau telah teladankan, Engkau contohkan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tutup ibadah kita pada saat ini, kita nyanyikan bersama-sama, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kali ini kami boleh datang beribadah memuji menyembah Tuhan. Kiranya sungguh apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan sungguh firman Tuhan memberkati dan menolong kami untuk boleh mengalami Tuhan dan semakin hari serupa dengan kehendak Tuhan. Menyerahkan Tuhan untuk pembelajaran sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir, kesulitan-kesulitan yang ada, kiranya Tuhan tolong sehingga kami boleh melewati dengan baik. Bahkan kami percayakan juga Tuhan untuk setiap kami, kesehatan kami, keluarga kami, kiranya juga Tuhan terus menopang dan menolong. Kami percayakan Tuhan juga untuk guru-guru kami, kiranya juga Tuhan memeliharakan menyertai setiap mereka, baik dalam persiapan maupun mengajar. Kami percayakan Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna ke dalam tangan Tuhan yang sempurna, dan kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk terus sebarkan semangat kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.